Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Strong people, sahabat Profiten Media. Kali ini kami akan menampilkan dan mengulas 7 kerajaan gaib di Indonesia yang dipercaya masih eksis hingga kini. Indonesia adalah gudangnya hal-hal aneh dan gaib yang penuh mitos serta kontroversi. Sejak dahulu kala sebagian masyarakat Indonesia percaya tentang hal-hal yang tidak wajar tersebut, mulai dari benda-benda mistis, tempat-tempat mistis, bahkan kerajaan gaib. Kerajaan gaib itu dipercaya ada di sejumlah titik di Indonesia. Di dalam kerajaan itu diyakini ada makhluk-makhluk tak kasat mata yang memimpin dan memiliki kemampuan luar biasa. Beberapa orang di Indonesia mengaku pernah sampai ke wilayah kerajaan tersebut. Ingin tahu kerajaan gaib di Indonesia yang masih dipercaya itu ada di mana saja? Yuk, kita simak dan saksikan video berikut ini. 1. Kerajaan Gaib Laut Selatan. Dari seluruh kerajaan gaib yang ada di Indonesia, Kerajaan Laut Selatan mungkin adalah yang paling ramai diperbincangkan oleh masyarakat. Mitos tentang keberadaan ratunya pun masih dipercaya oleh sebagian orang. Ada banyak versi di masyarakat tentang sosok penguasa Laut Selatan di Pulau Jawa ini. Salah satunya adalah adanya keterkaitan antara Kerajaan Laut Selatan dengan Kerajaan Mataram yang konon Ratu Laut Selatan itu adalah keturunan Prabu Siliwangi. Pada saat itu sang permaisuri tengah mengandung 2 orang putri. Yang satu dikenal dengan nama Nyi Roro Kidul, sang penguasa pantai Laut Selatan Pulau Jawa, sedangkan yang lain bernama Dewi Lanjar, penguasa utara pantai Jawa. 2. Kerajaan Gaib Alas Purwo. Kerajaan Gaib Alas Purwo dipercaya ada di hutan lindung yang berada di Banyuwangi, Jawa Timur. Sebagian masyarakat menganggap bahwa Kerajaan Alas Purwo adalah kerajaan gaib yang terbesar ada di Indonesia. Kesan mistis yang ditimbulkan dari dalam hutan lindung tersebut membuat orang semakin percaya tentang Kerajaan Alas Purwo. Belum lagi, hingga kini masih banyak masyarakat yang melakukan bertapa atau bersemedi di Alas Purwo. Konon katanya, di zaman masuknya Islam ke tanah air, Alas Purwo menjadi tempat persembunyian para raja di sekitar Banyuwangi yang menolak untuk masuk Islam. 3. Kerajaan Gaib Gunung Merapi. Tidak dapat dipungkiri lagi, Gunung Merapi sejak dahulu dipercaya memiliki hal-hal mistis. Konon ada begitu banyak jin yang tinggal di gunung ini hingga membentuk satu kerajaan. Oleh masyarakat yang tinggal di sekitar Gunung Merapi, lokasi yang dipercaya sebagai tempat berkumpulnya para jin itu adalah Pasar Bubrah. Lokasinya berada di dekat puncak Gunung Merapi. Jika dilihat secara kasat mata, maka yang terlihat hanyalah tumpukan bebatuan saja. Namun penduduk lereng Merapi percaya tempat tersebut merupakan tempat yang paling besar aura mistisnya. Kerajaan Gaib Gunung Merapi menurut kepercayaan setempat dipimpin oleh Eyang Merapi. 4. Kerajaan Gaib Pulau Mas. Kerajaan Gaib Pulau Mas terletak di Indramayu. Masyarakat di sana percaya bahwa Pulau Mas adalah tempat berkumpulnya makhluk-makhluk gaib. Secara kasat mata, kerajaan ini hanya terlihat seperti rawa-rawa saja. Namun jika seorang mempunyai kemampuan penglihatan batin khusus, maka yang ia lihat di rawa-rawa tersebut adalah kerajaan yang sangat megah yang terbuat dari emas yang bersinar. Legenda kerajaan gaib Pulau Mas bermula dari seorang raja yang bernama Wiralodra. Saat sedang membuat hutan, ingin mendirikan sebuah kerajaan. Raja Wiralodra dihalangi oleh Raja Gaib Werdinata, sang penguasa hutan tersebut. Pertempuran yang sengit pun terjadi hingga 11 bulan lamanya. Berkat penengah dari Raja Gaib lainnya, yaitu Raja Kalacungkring, akhirnya kedua raja tersebut berdamai dengan syarat Wiralodra harus menikahi putri dari Raja Werdinata. Hingga kini masyarakat setempat masih percaya dengan legenda tersebut sehingga menjadikannya lebih berhati-hati jika melewati tempat ini. 5. Kerajaan Gaib Uwentira. Tidak cuma di Pulau Jawa, di Pulau Sulawesi pun terdapat mitos kerajaan gaib yang terkenal. Kerajaan gaib tersebut bernama Kerajaan Uwentira.
di tempat yang jika dilihat mata normal adalah sebuah kebun kopi yang terkesan begitu angker dan banyak menyimpan aura mistis. Keberadaan dari kerajaan gaib Uwentira sendiri terletak di perbatasan antara kota Palu dan Kabupaten Parigi Mutong. Jika berkunjung di tempat ini, maka akan terlihat sebuah tugu berwarna kuning. Tugu tersebutlah yang dipercaya oleh masyarakat setempat sebagai gerbang menuju kerajaan gaib Uwentira. 6. Kerajaan gaib Negeri Paloh. Di Pulau Kalimantan pun terdapat mitos tentang kerajaan gaib. Kerajaan gaib tersebut bernama Negeri Paloh. Mitos kerajaan gaib Negeri Paloh merupakan kisah yang berasal dari daerah Paloh, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Di kawasan hutan pedalaman di daerah Paloh dipercaya terdapat sebuah kerajaan gaib yang sangat besar. Makhluk astral penghuni kerajaan gaib ini sering menculik penduduk sekitar. Karena sering menunjukkan diri kepada manusia, kemunculan dari makhluk astral Negeri Paloh ini sudah dianggap sebagai hal yang biasa bagi warga setempat. 7. Kerajaan Gaib Padang 12. Selain kerajaan gaib Negeri Paloh di Kalimantan Barat, tepatnya di Kabupaten Ketapang, terdapat suatu kerajaan gaib lagi yang dipercaya oleh masyarakat. Kerajaan gaib ini bernama Padang 12. Padang 12 sendiri merupakan sebuah daerah yang diselimuti pasir dengan luas 12 km persegi. Sama dengan kerajaan-kerajaan gaib lainnya, tempat ini pun begitu kental aura mistisnya. Masyarakat sekitar percaya kerajaan gaib ini dihuni oleh orang limun. Makhluk sebangsa jin muslim, tapi ada juga yang menyebut jika mereka adalah keturunan langsung dari malaikat Marut dan Harut. Konon salah satu kisah tentang bertemunya orang limun dan masyarakat sekitar terjadi pada seorang bidan yang bertugas di sekitar daerah tersebut. Pada suatu malam, sang bidan diketok oleh suami istri untuk membantu istrinya yang melahirkan. Tanpa banyak bertanya, dia pun membantu ibu tersebut dalam proses persalinan. Setelah selesai, suami istri yang mempunyai uang tersebut membayar sang bidan dengan menggunakan kunyit saja. Sang bidan pun dengan ikhlas menerima pemberian tersebut. Ajaib, keesokan harinya saat terbangun, sang bidan terkejut melihat kunyit pemberian suami istri yang dibantunya melahirkan itu berubah menjadi sebongkah emas. Penduduk setempat percaya orang-orang beruntung yang bisa bertemu dengan orang limun adalah orang-orang yang memiliki hati suci dan baik. Demikian sahabat Profiten Media, ulasan mengenai 7 kerajaan gaib di Indonesia yang dipercaya eksis hingga kini. Buat Anda yang menonton di YouTube, silahkan like, subscribe, dan share. Untuk Anda yang menonton di Facebook, silakan follow. Di sudut kanan atas ada tanda titik 3 untuk memfollow kami agar mendapatkan notifikasi-notifikasi dari video-video yang kami posting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.